Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi di program Mutiara Hikmah, serial Ya Bunayya, Wahai Anakku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga Nabi Ibrahim keluarga yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji mereka, dan ujian itu datang dialami oleh Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Ismail. Salah satunya tatkala Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Ibrahim dari istrinya anak, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira, mendatangkan kepada Nabi Ibrahim malaikat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kabar gembira bahwasanya dia akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak yang penyabar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan kepada Ibrahim ya kabar berupa anak yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim. Dan bentuk kesabaran Nabi Ismail tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Seorang ayah akan menyembelih anak kesayangannya sendiri yang sudah lama tidak hadir, kemudian tatkala anak ini hadir, Allah perintahkan untuk disembelih. Dengan kesabarannya dan keyakinannya bahwasanya ini ujian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah hendak menguji ini, siapa yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ismail atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan kesabaran Nabi Ismail, dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Maka dengan keyakinan bahwasanya perintah yang akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sekiranya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan melaluinya dengan kesabaran. Karena dia mengetahui bahwasanya segala perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung kemaslahatan, dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada kemudaratan di dalamnya. Oleh karenanya dengan keyakinan yang mantap dan dengan kesabarannya dia mengatakan bahwasanya, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Nabi kita SAW juga menyebutkan bagaimana sikap yang harus kita lakukan. Karena pada dasarnya seorang muslim itu akan mengalami dua keadaan. Keadaan di mana dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keadaan di mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu sarra'u darra'u fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman.
karena semua urusannya ini baik. Dan ini tidak akan dialami kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Bagaimana itu? Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur, ini baik baginya. Dan apabila dia diberikan musibah, kesulitan, kemudaratan, kemudian dia bersabar, ini baik baginya. Jadi semua perkara yang ada pada diri orang-orang yang beriman, ini semuanya baik. Dan ini dialami oleh Nabi Ismail. Dia mendapatkan ujian dari Allah. Sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah beliau bersabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji Nabi Ismail dengan kesabaran. Telah memuji Nabi Ismail dengan kesabaran yang sangat kokoh. Sehingga beliau melalui ujian-ujian itu dengan berhasil. Dan tentunya keberhasilan Nabi Ismail, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepadanya, membuahkan hasil, dan ini semuanya mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ganti yang lebih baik. Lihat apa yang terjadi tatkala keduanya telah pasrah, telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim yang membaringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya. Ketika keduanya sudah sama-sama sabar, sudah sama-sama tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, fanadainahu bidhbihin azim, maka kami gantikan dia dengan sembelihan yang besar. Ini buah hasil dari kesabaran menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya benang merahnya dengan kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pasti kita juga akan mengalami yang namanya ujian. Dan tidak ada solusi tatkala kita menghadapi ujian kecuali dengan bersabar. Dan apa yang mengajak seorang itu bersabar tatkala dia menghadapi ujian tidak lain adalah keimanan. Maka hendaknya kita memperbaiki keimanan kita sehingga tatkala masa-masa itu datang, maka kita bisa bersabar sebagaimana bersabarnya Nabi Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarnya Nabi Ibrahim ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.